Pagi hari ini kita datang kepada Allah yang hidup. Kami mau berkata bahwa penuhi setiap kami Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang hidup. Kami mau buka hati kami. Kami mau terima kuasa-Mu. Kami mau terima urapan-Mu. Kami mau terima yang terbaik daripada-Mu pagi hari ini Bapa. Terus nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bawa seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Makin berdiri buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus selalu memulihkan hati setiap kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
Kami siap terima urapan-Mu, kami siap terima kuasa-Mu, siap terima kuasa-Mu. Ku hidup bagi-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami, Yesus, untuk jamahan-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari bawa pujian kita yang terbaik. Mari kita menyembah Yesus. Datang urapi kami Tuhan. Kami buka hati kami, Yesus. Kami bawa hidup kami, akan kami lebih lagi, Yesus. Kami mau berada di dalam jamahan-Mu. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, Yesus. Kami mau nyatakan bahwa Kaulah Raja yang mulia. Biarlah segala mulut mengaku bahwa Engkau Yesus, sampai setiap lutut berteluh, sampai setiap lidah mengaku Engkau Yesus Juru Selamat. Engkau Yesus gunung batu kami, Allah yang hidup, Allah yang terus akan kami sembah. Haleluya. Kami bawa hidup kami kepadamu, Yesus. Buka hati kami, jamah kami, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan. Datang urapi kami, berikan kepada kami kuasa-Mu, berikan kepada kami kasih-Mu yang tak terbatas itu, Tuhan, mengalir penuhi setiap kami. Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Kami siap terima kuasa-Mu, kami siap terima urapan-Mu, kami siap terima jamahan-Mu. Kami buka hati, kami bawa hidup kami kepada Allah yang besar. Terima kasih, Yesus, sebab Engkau Allah yang mulia. Kami bawa hidup kami kepadamu, pakai kami lebih lagi, Tuhan. Kami buka hati, haleluya. Ku buka hati. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Biarlah Allah kita yang bertata di atas hidup kita.
hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Kau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Tidak terkecuali hamba-Mu yang menyampaikan Bapa. Terima kasih, ambil alih waktu ini Tuhan Yesus. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Engkau mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat tim Present Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. Mari kita buka 2 Timotius 3. Hari-hari ini kita masuk di dalam hari-hari terakhir atau biasa dikatakan kita masuk dalam eranya akhir zaman. Jadi segala sesuatu banyak perubahan, segala sesuatu berubah, baik dalam cara beribadah yang sudah kita alami saat-saat ini, yang tadinya kita bisa beribadah dari Senin sampai Minggu, sekarang kita harus batasi, kita harus bijak, kita harus pintar-pintar. Yang tadinya kita sangat alergi dengan teknologi, kita alergi dengan semua IT dan lain sebagainya. Mau tidak mau sekarang ini kita harus melek, mata kita harus terbuka. Kita harus tahu informasi-informasi yang sedang terjadi. Bukan untuk membuat kita takut, bukan untuk membuat kita khawatir, tapi untuk membuat kita berjaga-jaga dan terus berjaga-jaga. Sama seperti kebenaran firman Tuhan yang mengatakan supaya kita terus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 5 mengatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kita sudah mulai mengalaminya. Ini baru kita masuk dalam permulaan masa sukar. Ini bukan puncaknya. Ini bukan sudah yang paling atas masa sukarnya. Ini baru permulaannya. Kita belum mau masuk bersalin. Kalau ibu-ibu hamil, bukan. Baru masuk masa persalinan. Iya toh? Jadi masih akan banyak lagi kesukaran-kesukaran, karena itu kebenaran firman Tuhan sudah mencatatkannya. Tapi jangan itu membuat kita takut, tapi membuat kita terus mempersiapkan diri. Karena memang nggak enak, nggak ada enaknya. Kalau kita mencintai dunia ini dan segala isinya, maka kita akan terus dipenuhi dengan rasa khawatir. Kita akan dipenuhi ketakutan. Karena apa? Nanti kita akan berpikir saya belum punya ini, saya belum punya itu, saya belum menikah, saya belum punya anak saya masih kecil, dan lain sebagainya, masih banyak kekhawatiran-kekhawatirannya. Tapi kalau kita mencondongkan hati kita kepada Kristus, mau masa sukar seperti apapun, hati kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu yang kita percaya itu siapa. Dia adalah pemilik hidup kita. Dia adalah yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Ayat 2 mengatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sekarang ini sebanyak kita lihat ya, banyak orang lebih mencintai dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, cuek. Khususnya generasi milenial.
Karena generasi milenial itu motonya adalah me, saya. Mereka nggak peduli dengan orang lain, itu generasi milenial. Mereka kecenderungannya malas, kecenderungannya narsis. Coba kalau kita lihat media sosial, berapa banyak kali, coba kita hitung-hitung ya, satu hari itu berapa banyak kali kita selfie? 1 kali, 2 kali, atau sampai galeri HP kita. Setiap hari harus dipindahkan, karena penuh dengan foto selfie. Generasi milenial kecenderungannya mencintai diri sendiri dan narsis, ya. Padahal mereka masih tinggal dengan orang tua, tapi gayanya melebihi orang tuanya. Itu generasi milenial. Tapi itu generasi milenial yang tidak kenal Tuhan. Kalau generasi milenial yang kenal Tuhan berbeda. Mereka memiliki kepedulian akan sesama. Karena kita tahu banyak anak-anak muda yang bergerak untuk menjangkau anak-anak muda yang lain yang masih tersesat. Yang berikutnya akan menjadi hamba uang. Banyak sekarang kita lihat ya. All shop, online shop ini bertaburan, gitu. Apakah enggak boleh? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Karena apa? Teknologi dijadikan Tuhan juga, diciptakan juga untuk menolong manusia, untuk mempermudah setiap orang, seperti itu. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri, ya toh? Membual dan menyombongkan diri, kita lihat, kalau mereka di media sosial gitu ya. Padahal baru bangun tidur, tapi fotonya keren sekali, captionnya di hotel mana gitu. Padahal ada di kamar tidur. Suka menyombongkan diri. Captionnya, lagi di kolam renang mana. Nggak tahu foto tahun kapan. Tapi teman yang lihat bilang, dia jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan terus gitu. Padahal tuh nggak tahu foto tahun kapan. Di-upload, ini orang supi jalan-jalan lagi. Kecenderungannya menyombongkan diri. Yang berikutnya, mereka akan menjadi penfitnah. Ini sudah banyak terjadi, hoax. Hoax di mana-mana. Dengar sedikit, langsung rame. Seperti kejadian yang kita kemarin banyak demo-demo ya. Dengarnya sepotong, tapi langsung cepat-cepat. Gitu. Harusnya kita mencerna dengan baik-baik, jangan termakan hoax, pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Terus yang berikutnya tidak tahu mengasihi, karena apa? Kecenderungannya mencintai diri sendiri, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ini yang berlagak tahu. Baru dengar sedikit aja, baru dengar sepotong aja. Langsung cerita di sana sini. Itu dia begini-begini. Padahal dengarnya sedikit. Tapi berlagak tahunya itu luar biasa. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah maksudnya dalam artian bukan berarti kita tidak boleh menjangkau mereka, tapi jauhi semua sikap-sikap mereka. Sifat-sifat mereka yang merugikan kita jangan ditiru. Tapi bolehkah bergaul dengan mereka? Engkau harus bijak, tanya sama Tuhan. Kalau engkau merasa dirimu kuat, bergaul sama mereka. Tapi kalau engkau merasa dirimu tidak kuat, lari dari mereka. Leka katanya, keluar. Itu leka itu menyantol. Dan jangan lupa, kita markas. Ya oke, jadi mencintai diri sendiri, self-center ini akan bermanifestasi atau mencintai diri sendiri ini akan bermanifestasi
dalam 2 bidang. Yang pertama akan kecenderungannya menjadi hedoisme. Apa itu hedoisme? Hedoisme adalah pengejaran kesenangan, pengejaran kenikmatan, dan barang-barang materialistik sebagai tujuan utamanya atau menjadi yang terpenting dari kehidupan manusia. Kita menjadi hedoisme. Kita merasa kalau kita belum memiliki ini nih, sesuatu barang ini nih, rasanya hidup kita tuh nggak lengkap. Kalau saya belum bisa memiliki ini, itu rasanya seperti apa? Itu yang mau memuaskan diri sendiri. Menjadi materialistik. Itu hedoisme. Itu kalau orang yang kecenderungannya mencintai diri sendiri. Boleh mencintai diri sendiri? Boleh, harus. Karena siapa orang yang akan mencintai dirimu kalau bukan dirimu sendiri yang pertama. Tapi kalau berlebihan, sampai semuanya saya, itu yang salah. Tapi kalau engkau mencintai dirimu, kau katakan ini begini apa adanya, Tuhan berikan bagi saya ini adalah yang terbaik. Itu yang benar. Terus apakah kita tidak boleh membeli barang-barang? Boleh. Tapi jangan sampai engkau sudah beli barang ini, engkau sampai bingung. Ini barang ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Apakah saya hanya lapar mata ketika ngelihat di online shop, sepertinya ini bagus, beli, barangnya sampai bingung mau diapain. Karena apa? Kepuasannya adalah saat dia bisa membeli, saat dia bisa memiliki. Fungsinya untuk apa? Enggak pusing. Yang penting terpuaskan hasratnya. Yang kedua legalisme. Yang pertama tadi hedoisme, yang kedua legalisme. Apa itu legalisme? Legalisme adalah keterikatan perilaku, disiplin dan praktek dengan keyakinan untuk mencapai keselamatan dan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita melegalkan sesuatu. Kita katakan saya sudah beribadah setiap hari Minggu. Intinya poinnya adalah saya beribadah. Kelakuan saya mau berubah tidak berubah itu tidak ada urusannya dengan saya. Urusannya adalah secara legal saya beribadah. Entah ibadah itu bermanfaat bagi saya, itu tidak penting. Yang penting secara hukum, saya orang Kristen, saya harus beribadah setiap hari Minggu. Orang yang kecenderungannya mencintai diri sendiri memiliki pola pikir demikian. Karena apa? Karena dia pikir apa yang saya lakukan itu tidak pernah menyakiti orang lain. Apa yang saya lakukan itu tidak merugikan orang lain. Kenapa saya harus pusing? Padahal orang lain ada sudah setengah mati dengan dapung tinggal laku. Walaupun datang beribadah setiap saat. Karena itu, walaupun kita duduk beribadah setiap saat dari Senin sampai Sabtu, kalau tidak ada perubahan perilaku dalam kehidupan kita, tidak ada perubahan karakter dalam kehidupan kita, ibadah kita sia-sia. Enggak ada nilainya, enggak ada kadarnya di hadapan Tuhan. Karena orientasi ibadah mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka, ya, orang-orang yang berorientasi begini, mereka pikir mereka akan mereka melakukan semua kegiatan agamawi, mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka melayani, mereka pergi ke desa-desa, mereka membagikan sembako dan lain sebagainya. Tapi orientasinya bukan kemuliaan Allah. Orientasinya adalah kepentingan pribadiku akan dipenuhi Tuhan saat aku berpuasa. Aku mengetok pintu supaya Tuhan memenuhi semua yang kuinginkan. Jadi kalau engkau sudah berpuasa, Senin Kemis entah apapun namanya, engkau tidak melihat pintu terbuka, coba cek. Orientasi puasa saya salah atau benar? Kalau engkau sudah berdoa, engkau katakan berdoa, kau sudah puluhan tahun kau tidak terjadi apa-apa. Coba cek orientasi berdoamu itu.
Hanya Tuhan berkati saya, Tuhan berkati lumbung-lumbung saya, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya. Terus kapan kita bilang, Tuhan koreksi saya. Kalau saya hamartia, kalau saya melenceng, kalau saya tidak di jalannya Tuhan, Tuhan koreksi saya. Berapa banyak kita minta itu sama Tuhan? Berapa banyak kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku. Apakah Tuhan dapati aku setia? Karena Rasul Paulus pun di Filipi 3 ayat 4-7, dia melakukan legalisme ini. Karena apa? Dia bermegah segala hal. Kalau kita baca dia bilang, saya ini orang Yahudi loh. Saya ini disunat pada hari ke-8. Dia melakukan semua apa yang diajarkan oleh agama. Tapi ternyata dia katakan, tapi aku menganggap semuanya itu sampah. Karena yang kuingini adalah pengenalan akan Kristus. Jadi jangan sampai kita terperangkap di hedoisme, jangan kita terperangkap di legalisme. Kita melegalkan semuanya. Kita pikir kita sudah berpuasa, kita sudah berdoa, kita sudah rajin beribadah, kita sudah melayani di depan sini, terus kita berhak menuntut Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi kalau Tuhan bilang, hanya tuntut engkau berubah, terus engkau enggak mau. Terus engkau akan katakan Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli padamu. No. Jadi jangan terperangkap di mencintai diri sendiri. Karena itu yang terjadi saat-saat ini. Kita harus bisa keluar dari seluruh situasi ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini ya, apa yang terjadi isu-isu internasional. Bagaimana sekarang ini LGBT di beberapa negara sudah dilegalkan. Bahkan di 27 negara itu sudah boleh dinikahkan, disahkan, mereka legal. Maka legalisme nyata, mereka dilegalkan. Bahkan mereka boleh mengadopsi anak. Ya, mereka boleh mengadopsi anak loh. Yang perempuan dengan perempuan, mereka boleh mengadopsi anak, yang laki-laki dengan laki-laki boleh mengadopsi anak. Di 27 negara itu sudah legal. Luar biasa. Bahkan saat ini kalau kita keluar negeri ke Amerika, toiletnya sudah 3. Toiletnya 3. Bukan hanya female dan male. Ada lagi yang other, enggak tahu. Lain-lain itu loh. Enggak tahu nanti gambarnya piye itu ya. Yang female kan gambarnya gimana? Yang male. Nah kalau yang lain itu gambarnya gimana menandakannya enggak tahu. Tapi sudah disediakan 3 toiletnya. 3 ya. Jadi sudah masuk legalisme itu sudah di mana-mana. Tapi kita jangan masuk di sana. Sekarang ini kalau kita nggak kuat-kuat di dalam Tuhan, nggak kuat di dalam iman, kita bisa masuk, kita bisa terperangkap di dalam sana. Bahkan Paus sendiri sudah menyatakan mereka bisa diberkati, boleh diberkati. Karena itu wujud kasih. Menurut pendapat saya pribadi itu salah. Tapi bagi mereka tidak salah. Jadi ini keadaan akhir zaman. Satu-satu dipertunjukkan. Saat ini kalau kita di Indonesia masih pro kontra. Itu masih pro kontra, belum disetujui. Kalau di Thailand itu sudah jelas-jelas. Di beberapa negara. Tapi kalau di kita
masih pro kontra? Belum. Dan mudah-mudahan tidak. Kok Tuhan kan ciptakannya manusia ini, laki-laki dan perempuan. Kejadian mengatakan toh, Tuhan menciptakan dia laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang lain. Tapi mereka bisa kutip ayat-ayat bahwa mereka itu legal. Seperti itu. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah kondisi dunia yang saat ini seperti ini, kita perlu iman yang kokoh. Kita perlu menjadi orang-orang yang tahan uji. Kita perlu untuk menang atas setiap ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Entah apapun itu bentuknya. Saat ini kita seluruh dunia sedang diuji dalam masalah kesehatan. Kita diuji kesetiaan kita dalam beribadah. Apakah kita tetap setia dengan semua kondisi ini atau kita menjadi orang yang ketakutan? Takut bertemu satu dengan yang lain. Jangan-jangan tadi dia habis dari mana? Jangan-jangan dia ketemu siapa? Jangan-jangan. Akhirnya bilang, lebih baik di rumah saja, aman. Seperti itu. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Di tengah-tengah semua situasi, di tengah-tengah semua kondisi yang tidak enak. Tapi imannya tetap kuat di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan mengangkat dia naik lebih tinggi dari semua saudara-saudaranya. Haleluya. Jadi sekali lagi, jangan kita masuk dalam hedoisme dan legalisme. Karena apa? Kalau fasilitas dan kemewahan hidup bisa membuat kamu bahagia, maka aniaya akan mudah membuat kamu murtad. Dengar sekali lagi. Kalau fasilitas dan kemewahan dunia ini yang menjadi sumber kebahagiaanmu, maka sedikit aniaya saja datang dalam hidupmu, maka engkau akan cepat murtad. Engkau akan cepat menjauh dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati semua apa yang Tuhan sediakan. Boleh. Karena itu memang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi jangan itu menjadi sumber kebahagiaanmu. Sumber kebahagiaanmu satu-satunya hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang memberikan lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan dalam hidupmu. Oke. Sebelum intronya cukup lama ya. Kita akan belajar dari Yusuf. Pagi hari ini kita akan belajar dari Yusuf. Kita akan belajar 3 ujian yang dihadapi Yusuf sebelum dia menjadi seorang perdana menteri yang luar biasa. Yang dikenal seantero Mesir. Yang dikenal oleh semua orang pada zamannya. Ya. Jadi Alkitab mencatatkan perjalanan hati Yusuf ketika memasuki keheningannya adalah sebuah perjalanan yang Tuhan mulai dengan cara memisahkan Yusuf dari Yakub. Sebelum Yusuf menjadi seorang perdana menteri yang luar biasa yang dicatatkan dalam Kejadian 42, Yusuf terlebih dahulu harus dipisahkan Tuhan. Yusuf harus terlebih dahulu masuk dalam keheningan. Masuk dalam kegelapan. Dan yang pertama Tuhan lakukan adalah memisahkan Yusuf dari Yakub. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena sebenarnya, nah ini pelajaran juga bagi orang tua. Anak-anak kita itu mau bagaimanapun modelnya, mau pendek, mau gemuk, mau tinggi, mau pendek keriting, mau lurus, mau putih, mau hitam dan apapun, harus sama nilainya di mata kita. Karena di mata Tuhan pun mereka sama nilainya. Di dalam keluarga, ulang-ulang saya katakan di tempat ini, tidak boleh ada anak emas, anak perak, anak platinum, anak tembaga dan lain sebagainya. Semuanya anak emas. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Tidak ada kecemburuan yang terjadi dalam anak-anak kita.
Semua mereka itu sama nilainya, nggak ada ini lebih. Ini emas tambah berlian tambah permata. Oh kalau anak ini sangat membanggakan saya. Anak ini bikin kepala sakit. Loh dia lahir dari mana? DNA-nya siapa? Ini yang terjadi dalam keluarganya Yakub. Saat dia sangat mengagungkan Yusuf. Saat dia memberikan sebuah jubah yang maha indah bagi Yusuf. Itu menimbulkan kecemburuan, kemarahan dalam hati 11 saudara-saudaranya. Tidak tercatat yang perempuan. Karena itu orang-orang tua, engkau jangan menimbulkan kecemburuan dalam hati anak-anakmu. Supaya rumah tangga kita tetap aman, tentram. Di kemudian hari, saat kita sudah meninggalkan mereka, mereka tetap menjadi rukun sama seperti pemazmur mengatakan. Biar engkau rukun satu dengan yang lain. Jadi kesalahan Yakub sebagai seorang ayah adalah banyak anak, tapi yang dia pilih hanya satu anak yang dikasihi. Dan dia mengutamakan Yusuf daripada saudara-saudaranya. Dan kesalahan ini mempunyai buntut yang panjang. Sebab pilih kasih Yakub kepada Yusuf itu mulai dibawi dan dibaca jeleknya oleh saudara-saudaranya. Sehingga semakin menyuburkan iri hati kebencian saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Ini bisa kita baca dalam Kejadian 37 ayat 3-4. Demikian dikatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau tidak mau toh anakmu saling bermusuhan? Kalau kau belikan yang satu baju, belikan yang lain juga baju. Kalau kau belikan yang satu harga 100.000, yang lain juga harus harga 100.000. Kalau memang tidak ada ya sudah, sama-sama tidak beli. Biar aman rumah kita. Ya toh? Kita harap tenang, damai. Akhirnya kita juga orang tua jadi salah kaprah bilang, kenapa ya kok anak di sana itu bisa tenang-tenang? Kok anaknya tetangga itu ya bisa tenang-tenang? Kok ya iki anakku ini piye toh ribut terus. Coba koreksi, sudah adil apa enggak? Sebagai orang tua sudah adil apa tidak? Kalau kau adil pasti anak-anakmu tenang. Mereka gak akan menuntut apa-apa. Karena mereka merasakan keadilan. Jadi, Maurice Cerullo dalam bukunya yang berjudul Sekarang Saatnya Anda Disembuhkan dari Luka Batin, menerangkan maksud Yakub memberikan jubah kepada Yusuf. Yakub memperlakukan Yusuf dengan sangat berbeda dan menyatakan pula melalui pemberian jubah berwarna-warni kepadanya. Jubah itu bukan dipakai untuk bekerja, melainkan untuk menunjukkan keberadaannya sebagai seorang pemimpin atau pengawas. Jubah itu sangat panjang sampai ke lutut. Saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka mengasihi Yusuf lebih daripada mereka sehingga mereka membenci Yusuf. Kesalahan Yakub yang pilih kasih ini membuat reaksi yang salah dari anak-anak yang lain. Ini menurut Maurice Cerullo, makna pemberian jubah terhadap Yusuf. Mereka mengizinkan akar kebocoran bertumbuh di dalam roh mereka. Mereka merasa tertolak dan terluka sebab mereka tahu bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada mereka. Ini masih catatannya Maurice Cerullo. Kalau Tony Evans menjelaskan sisi lain yang akan memberikan pengertian lebih jauh tentang arti jubah yang Yakub berikan kepada Yusuf. Dalam bukunya yang berjudul No More Excuse atau Tiada Lagi Dalih, Tony mengatakan, bagi Yakub, Yusuf adalah anak nomor satunya. Ia menghujani Yusuf dengan kasih sayang dan memberinya jubah yang maha indah. Ketika saudara-saudaranya melihat jubah itu, amarah mereka meledak. Mungkin Anda berkata, mengapa mereka tidak berpikir panjang hanya karena sehelai jubah?
Oh, tetapi jubah itu adalah sebuah barang yang istimewa. Jubah seperti itu adalah sejenis jubah yang seharusnya Anda berikan kepada seorang raja. Tidak hanya karena jubah itu mahal, tetapi juga saudara-saudaranya yang lain tahu makna dari pemberian jubah itu. Artinya bahwa sang ayah telah memilih dan menetapkan Yusuf, bukan Ruben, untuk menjadi ahli waris keluarga. Harusnya Ruben sebagai seorang yang sulung yang menjadi pewaris keluarga, tapi Yakub melalui perilakunya tidak tersurat tapi tersirat, saudara-saudaranya membaca bahwa Yakub sedang mempersiapkan Yusuf untuk menerima semua warisan yang dia miliki. Ini menimbulkan kemarahan. Ya. Sebelum Tuhan memisahkan Yusuf dari tangan Yakub, Tuhan terlebih dahulu menanamkan visi ilahi melalui mimpi kepada Yusuf tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Itu bisa ada di Kejadian 37 ayat 6-7. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Bahkan kalau ayat 37 ayat 9-11 mengatakan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi, lihat ini, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Luar biasa. Sekalipun Yakub mempertanyakan, dia tanya, kamu ini mimpi apa sih? Masa aku, ibumu, saudara-saudaramu semua tunduk menyembah kepadamu. Namun sebagai seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, dengan Yahweh, Yakub tahu dengan pasti apa arti mimpinya Yusuf. Makanya kebenaran firman Tuhan mengatakan, tetapi ayahnya menyimpannya dalam hatinya. Karena Yakub sudah mengalami perjumpaan yang luar biasa. Dia sudah ada di Betel. Kalau kemarin kita dengarkan ya yang ikut PPJ online, di Betel, di rumah Tuhan. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan pribadi. Bahkan dia bilang, dia orang yang bergulat dengan Tuhan. Dia tahu, luar biasa. Dan mungkin Yakub tidak hanya sekedar tahu arti mimpinya. Tapi Yakub mengenal anaknya satu demi satu. Tapi walaupun demikian, tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi legal bagi dia untuk menjadi orang yang pilih kasih. Sebenarnya, walaupun dia tahu Yusuf itu akan seperti apa. Kalau dia buat jubah, harus tetap berikan jubah kepada yang 11. Yusuf termasuk orang yang menangkap warisan rohani yang Yakub berikan. Dia tahu bagaimana perjalanan rohaninya, perjalanan imannya Yakub. Dia menangkap dan dia menghidupinya. Sepanjang kalau kita baca Alkitab ini, kita tidak menemukan di mana Tuhan mengurapi Yusuf dengan minyak. Dengan buli-buli, tidak ada. Tapi pengurapan itu terjadi di tempat yang tersembunyi. Saat Yusuf melalui proses, melalui ujian, dan dia menang, dan dia menang, dan dia menang. Pengurapan itu bertambah, pengurapan itu bertambah, pengurapan itu bertambah dari Tuhan. Kadarnya Yusuf semakin tinggi di hadapan Tuhan. Makanya dia layak menerima semua promosi yang dari Tuhan. Tapi saudara-saudaranya semua katakan, kita lihat saja si tukang mimpi ini ya, kira-kira begitu. Kita lihat saja ya si tukang mimpi ini, bagaimana jadinya mimpinya nanti. Kira-kira terjadi kok sonde. Kira-kira kita akan sujud datang menyembah kepada dia kok sonde.
Di mana ada kerajaan di sini? Kok dia mau jadi raja? Kita mau sujud menyembah kepada dia. Coba kita lihat nanti, pasti kebanyakan saudaranya ngejek-ngejek gitu ya. Tapi sebenarnya, kenapa saudara-saudaranya iri hati? Saudara-saudaranya juga mengerti mimpi itu bukan mimpi biasa. Mimpi itu datangnya dari Tuhan. Dan sebenarnya mereka tahu satu hari kelak mimpi itu akan bermanifestasi. Akan terjadi di alam nyata. Tapi mereka tidak bisa terima, masa iya kami yang harus datang sujud kepada dia. Setiap hari ke saudara-saudaranya datang ngejek-ngejek dia. Karena itu pagi hari ini. Kayak tadi di pembukaan saya katakan, kita harus saling membangun. Kalau engkau mendengar saudaramu punya mimpi yang besar, saya bilang, model kayak lu bermimpi. Oh ketong lihat sah, jangan. Tapi katakan, biar apa yang kau mimpikan itu terjadi. Kalau itu berasal dari Tuhan, biar Tuhan menjadikannya menjadi nyata. Nah kita akan coba, sekarang kita akan masuk dalam apa sih ujian-ujian yang dialami oleh Yusuf ini begitu dia sudah menerima mimpi dari Tuhan. Dan dia menerima iri hati, kemarahan dari saudara-saudaranya. Ya memang sih ya, firman Tuhan juga sebenarnya sih mengatakan orang yang layak dipercayai akan mendapat banyak kepercayaan juga dari Tuhan. Jadi kalau mau banyak dapat dipercaya dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, jadilah orang yang bertanggung jawab, orang yang layak. Haleluya. Yang pertama kita akan belajar sama-sama. Ujian pertama yang dihadapi Yusuf sebelum dia menjadi Perdana Menteri adalah ujian kemurnian. Dia harus mengalami ujian kemurnian dulu. Masing-masing kita pun mengalami ujian kemurnian. Kita tahu sederet peristiwa yang terjadi. Yang menjadi perjalanan hati Yusuf. Dan berusaha menyemburkan. Bisa racun yang bisa mematikan ke dalam organ dalam rohaninya Yusuf. Itu banyak hal yang terjadi. Perjalanan hatinya dimulai dengan dilemparkan ke dalam sumur iri hati. Ya toh? Padahal dia maksud baik, mau bawa makanan buat saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya bermaksud untuk membunuh, tapi si sulung mengatakan jangan bunuh dia. Saudara-saudaranya masukkan ke dalam sumur iri hati, kemudian dijual sebagai budak supaya hatinya diperbudak oleh statusnya yang sudah dan supaya kehilangan identitasnya dan dijebloskan ke dalam penjara yang merupakan perjalanan yang menyakitkan dan memungkinkan Yusuf menjadi seorang yang dipenuhi oleh kemarahan, dendam, pemberontakan, kepahitan, dan terluka parah. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit itu, Yusuf memilih untuk tetap benar, tetap murni di hadapan Tuhan, sehingga perjalanan dia tempuhnya menaik dan menanjak, bukannya menurun, melainkan terus mengembang, bukannya menyusut. Kemurnian hati Yusuf teruji, tidak terkontaminasi dan tidak menjadi pahit. Bahkan Yusuf mengubah peristiwa-peristiwa yang pahit dan semua peristiwa-peristiwa yang pahit itu menjadi manis dan mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya Tuhan. Kemurnian hatinya Yusuf menyebabkannya mengalami promosi dari Tuhan. Ya, jadi perjalanan hati Yusuf ini dimulai dari sumur, dijual menjadi budak supaya apa? Supaya dia kehilangan identitasnya, tapi Yusuf tidak kehilangan identitasnya. Walaupun dia dijual sebagai budak, dia tidak merasa dirinya budak. Karena dia tahu ada janji Tuhan. Yusuf menjadi pengawal mimpinya Tuhan. Dijual menjadi budak, dimasukkan ke dalam penjara, tidak membuat dia menjadi marah, tidak membuat dia menjadi pemberontak. Tapi di semua situasi itu, semua yang pahit, dia ubah menjadi manis. Bahkan di dalam penjara, orang yang menjanjikan untuk mengingat dia. Dia bilang kalau kamu nanti keluar, tolong ingat beta juru minum. Tolong ingat saya ya. Tolong kasih tahu ya raja ya. Saya ada di sini, saya nunggu kamu ya. Gitu. Jadi setiap hari Yusuf nunggu berita dari juru minuman. Hari pertama ditunggu, tidak ada sipir penjara yang datang mengatakan kamu boleh bebas. Hari kedua, enggak ada juga sipir penjara yang datang. Hari ketiga sama,
Minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu. Bahkan sampai tahun demi tahun berlalu. Tuhan izinkan Yusuf tinggal di dalam kegelapan dan keheningannya penjara selama 2 tahun. Tuhan buat juru minum melupakan Yusuf selama 2 tahun. Coba Bapak Ibu yang ada di sini, kalau engkau sudah bantu orang lain, baru taku juga son ingat lu pung marah karmana. Itu orang, beta yang bantu dia tuh. Kalau bukan karena beta, dia son begitu tuh. Kecenderungan pasti kita begitu ya. Kita akan bilang kalau bukan karena saya, weh, ketempung hebat lagi karena saya. Padahal itu karena Tuhan yang menolongnya melalui kita. Enggak ada kok peran kita di sana. Itu semua perannya Tuhan. Yusuf dilupakan 2 tahun. Tapi apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan melupakan semua janjinya terhadap Yusuf? Tidak. Tapi Tuhan mau memurnikan hatinya Yusuf. Sebelum Tuhan mempromosikannya naik lebih tinggi lagi. Kalau saat ini engkau sedang ada di kegelapan, di keheningan. Engkau tidak mendengar apa-apa, engkau tidak dapat bantuan dari mana-mana. Engkau tidak dapat pertolongan dari mana-mana. Percayalah pertolonganmu hanya berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang tidak pernah melupakan engkau bahkan sedetik pun. Bahkan dia yang mengatakan dia tahu jumlah rambut di kepalamu. Coba kita sendiri gak tahu jumlahnya berapa banyak. Tuhan tahu. Jadi kalau engkau saat ini ada di masa-masa gelap dalam kehidupanmu, masa-masa penantian, masa-masa keheningan, jangan pernah lari. Tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetap berlari bersama dengan Tuhan. Engkau tidak melihat jalan keluar satupun di hadapanmu, percaya. Saat engkau tidak melihat jalan keluar, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan di sana. Yang penting kau jangan lari. Mungkin engkau sedang mengatakan, Tuhan kenapa saya harus menghadapi hal ini lagi. Kenapa ini lagi yang terjadi? Belum cukupkah Tuhan? Yang menjadi pertanyaan kita bagi Tuhan adalah, Tuhan melalui peristiwa ini bagian mana yang Tuhan mau koreksi dalam hidup saya? Ya. Belajar seperti itu. Bagian mana Tuhan? Kalau engkau sedang mengalami satu peristiwa yang bagimu itu sangat berat, katakan saja di hadapan Tuhan, Tuhan, bagian mana loh Tuhan yang Tuhan mau koreksi, yang Tuhan mau bereskan. Itu lebih enak. Daripada kita mempersalahkan keadaan, kita mempersalahkan orang lain. Dan nantikan Tuhan saat dia menjawab. Jangan keraskan hatimu. Kalau kata Tuhan, bagian hatimu ini loh anakku yang masih sangat tergantung dengan dunia ini. Engkau mengharapkan dunia ini bisa membahagiakan engkau. Saya mau engkau berhenti saat ini. Buat hanya aku satu-satunya kebahagiaan dalam hidupmu. Kalau itu yang Tuhan minta dari engkau, lakukan. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi kalau engkau mengeraskan hatimu, engkau mengatakan, hai Tuhan tunggu dulu sampai beta punya warisan 7 turunan keluarga baru beta berhenti. Baru beta sungguh-sungguh cari Tuhan. Iya kalau lu bisa sampai mencapai level itu, tapi kalau tidak, keburu Tuhan bilang pulang. Karmana. Jadi jangan nilai beratnya situasi yang sedang kau hadapi saat ini. Bukan itu nilainya. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah di hatimu. Tuhan mau berurusan dengan hatimu, bukan persoalanmu. Persoalan itu mudah Tuhan hilangkan. Tapi hatimu yang keras, seperti batu,
Bahkan firman Tuhan mengatakan sudah berlemak hitam. Susah untuk dibereskan. Itu yang Tuhan mau bereskan. Itu yang Tuhan mau murnikan. Tapi kita lebih cenderung, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Karena orang lain Tuhan tidak berurusan dengan orang lain. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mau mengubah hatimu. Orang lain punya ujiannya sendiri. Kita urusan dengan ujian kita. Masing-masing kita semua. Tidak ada yang sama ujiannya, bahkan Pak Sugeng dan Ibu tidak sama ujiannya toh. Masing-masing sendiri. Masing-masing kerjakan sendiri, tidak boleh nyontek. Ya kan? Mau nyontek gimana? Tidak boleh nyontek. Kerjakan sendiri. Saat engkau mengatakan, iya Tuhan, hatiku yang keras, hatiku yang membatu ini mau saya ubah. Saat itu engkau akan melihat tangan Tuhan yang besar turun tangan atas hidupmu. Selama kita belum menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan, dia gak bisa turun tangan dengan sepenuhnya. Kaki kita yang satu maunya di sorga, yang satu di bumi, jadi begini-gini jalannya. Jalannya harus lurus. Kalau bilang kaki di bumi, kaki di sorga, di sorga. Jangan satu di bumi, satu di sorga. Capek jalannya. Capek toh kalau jalan di jalan rata toh. Jalan harus di jalan yang rata. Jadi saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu saat ini. Apa ujian yang sedang kau hadapi. Kalau engkau sedang menghadapi ujian kemurnian, tetap berjuang. Yusuf berjuang 2 tahun. 2 tahun, bayangkan 2 tahun dalam masa kegelapan. Setiap hari menantikan juru minum datang. Setiap hari menantikan sipir penjara kasih kabar yang terbaik bagi dia, bahwa dia boleh bebas hari ini. Karena pertolongan juru minum. Tapi kata Tuhan, no, bukan begitu caranya. Tepat 2 tahun Tuhan melihat Yusuf tidak terkontaminasi dengan semua keadaan situasi yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Warisan iman yang dia sudah terima dari Yakub. Yang dia sudah tangkap. Anak-anak muda dengar baik-baik. Dengarkan ini baik-baik. Orang tuamu memberikan warisan iman bagimu saat ini, yang kau harus tangkap itu. Karena itu bekal bagimu di kemudian hari. Harta yang mama papa sediakan itu terbatas jumlah ini masa waktunya. Tapi warisan iman, warisan rohani yang papa mama berikan padamu berlaku kekal. Bahkan kita akan berkumpul di kekekalan. Itu jalan masuknya kita. Itu ATM-nya kita untuk berkumpul di kekekalan. Ya, kita lanjut yang kedua. Karena jamnya sudah ini. Yang kedua adalah ujian kesucian. Ini bisa kita baca di Kejadian 39 ya. 39 dari ayat 1 sampai seterusnya, 1 sampai 23. Jadi di rumah Potifar Yusuf melewati ujian kesucian. Di mana istri tuannya berusaha keras untuk menjeratnya dengan birahi yang menyala-nyala. Jeratan itu seperti seekor laba-laba yang bila kita mengenainya akan sulit untuk melepaskannya. Yusuf melarikan diri. Ia tidak mau terjerat oleh hubungan yang salah. Ia tidak bersedia menodai kepriaannya. Dan ia tidak sudi menikmati sedikit pun kenikmatan yang membawa kerusakan hati dan melepaskan pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Yusuf tidak mau menyerahkan hatinya kepada dosa yang telah siap mematuknya. Kesucian hati Yusuf dan hidup Yusuf terus dipertahankan di hadapan Tuhan. Dan kesuciannya menyebabkan dirinya bergerak memasuki tingkat harta kesayangan Tuhan. Bayangkan, dia sudah memperoleh promosi dari Tuhan, dia naik lagi menjadi harta kesayangannya Tuhan. Dia tidak mau terjerat, dia tidak mau kepriaannya dilepaskan untuk istrinya Potifar. Dia tidak mau menikmati semua kenikmatan dunia ini. Kalau dia lakukan, bisa dia lakukan, tapi dia memilih untuk melepaskan diri, dia memilih untuk melarikan diri dari situasi itu. Walaupun hukumnya, atau walaupun yang dia dapatkan kemudian timbal baliknya adalah penjara, bagi dia tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menodai kekudusannya Tuhan. Karena dia tahu dia adalah pengawal mimpinya Tuhan. Dia harus melihat
mimpi, visi yang Tuhan sudah berikan bagi dia, itu terjadi dalam hidupnya. Ingat anak-anak muda, dengarkan ini baik-baik. Visi Tuhan, mimpi Tuhan atas hidupmu itu besar. Jangan pernah lepaskan hanya untuk hal-hal sepele. Biasa saya katakan, jangan lepaskan kenikmatan yang hanya 5 menit. Engkau rusak sampai seumur hidupmu. Jangan rusak masa depanmu untuk kenikmatan yang 5 menit. Pertahankan itu tetap di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan mempertemukan engkau dengan orang yang tepat. Sampai Tuhan menyatakan, ini waktunya. Anak-anak muda, sering saya katakan, hadiah terbaik bagi mama papa yang sudah membesarkan engkau dari kecil sampai besar adalah saat engkau membawa orang yang terbaik di hadapan mereka. Kalian mengatakan, papa mama, ini sudah orang yang terbaik, ini pilihan saya. Tolong restui kami, itu hadiah terbaik kalian bagi mama papa. Jangan pernah rusak itu. Yusuf, walaupun ada kesempatan, waktunya baik, semuanya baik, tapi dia memilih melarikan diri dari semua itu. Dan Tuhan melihatnya. Dan Tuhan menyatakan dia menjadi harta kesayangannya Tuhan. Yang terakhir, Yusuf mengalami ujian ketajaman. Ujian ini sangat erat kaitannya dengan kualitas dan kapasitas manusia batinnya Yusuf yang telah tertempa dengan baik sehingga ketajamannya mampu menerjemahkan arti mimpi-mimpi yang dinyatakan Tuhan. Ketajaman Yusuf membuatnya mampu melihat Tuhan bekerja di balik semua peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sebagai persiapan yang menuntut kedewasaan dan kematangan dalam menggenapinya. Ketajaman Yusuf menyebabkan dirinya dimunculkan dan diangkat sebagai pengawal mimpinya Tuhan. Ya. Kita tahu ujian ketajaman, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan saat ini juga mau engkau memiliki ketajaman itu. Tuhan mau engkau memiliki ketajaman itu. Engkau peka atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu. Setiap peristiwa itu terjadi bukan untuk kebaikan orang lain. Semua terjadi untuk kebaikanmu. Mau menyakitkan, tidak menyakitkan, sekali lagi bukan itu ukuran Tuhan. Bukan itu ukuran Tuhan. Ukurannya Tuhan adalah apakah engkau mau berubah atau tidak berubah. Kalaupun itu menurut orang lain itu mudah, tapi kalau engkau tidak berubah, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Engkau harus tajam, engkau harus mengerti, engkau harus peka bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu itu bukan Tuhan jahat, itu bukan Tuhan tidak peduli atas engkau, tapi karena Tuhan sangat mengasihi engkau, maka Tuhan menimbulkan, Tuhan membuat skenario, sebuah peristiwa-peristiwa yang akan mengangkat naik level imanmu, bukan mau menjatuhkanmu. Tuhan membuat semua peristiwa-peristiwa yang gelap dalam kehidupan Yusuf, bukan buat Tuhan buat dia menurun, bukan, tapi Tuhan mau mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Tapi kita kan maunya enaknya mau jadi Perdana Menteri aja ya. Cepat-cepat aja, jalan tol instan. Nggak ada. Di hadapan Tuhan nggak ada yang instan. Kalau makanan sekarang banyak yang instan. Kita nggak bisa masak pun kita bisa masak. Suka banyak bumbunya. Nggak perlu ulik-ulik gini. Mau bikin apa ayo sekarang? Mau bikin nasi goreng sambal hijau ada bumbunya di swalayan. Mau bikin rendang ada bumbunya instan, tinggal potong-potong daging masukin. Mau bikin soto ada bumbunya semua. Tapi kalau mau promosi dari hadapan Tuhan, tidak ada jalan tolnya. Jalannya berliku, tapi ujungnya menyenangkan. Sama seperti Yusuf, coba masukkan di sumur iri hati, dijual jadi budak, masuk dalam rumah Potifar, di penjara. Coba kurang apa? Tapi promosi yang dia dapat jadi orang nomor 1. Bisa dibilang orang nomor 1 kan? Firaun sendiri yang mengatakan, perbedaan kita nih berdua nih ya, hanya tahta ini sah. Ini saya membedakan, kuasa ketong ini sama, ketong dua kuasanya sama. Ini tahta. Tahta ini saja membedakan kita. Tapi kuasa kita sama. Bayangkan. Dan di akhir kejadian dicatatkan. Waktu saudara-saudaranya datang. Dia bilang, enggak apa-apa.
Saudara-saudaraku, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kalau saat ini ada orang yang mereka-rekakan kejahatan dalam kehidupanmu, jangan takut. Karena Tuhan sedang mereka-rekakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi poinnya, intinya adalah serahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau engkau sadar ini ujian dari Tuhan, katakan, Tuhan terima kasih. Bagian mana Tuhan yang mau koreksi? Silahkan koreksi Tuhan. Supaya saya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itu yang akan kita bawa. Kita jangan sama seperti yang Matius katakan nanti. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit? Bukankah kami sudah pergi lihat orang di penjara? Bukankah kami sudah melayani semua orang? Tapi Tuhan bilang, oh no, saya tidak kenal kamu. Aku enggak ginosko kamu, kata Tuhan. Kata kenal, ginosko Yunaninya. Enggak kenal. Bayangkan, enggak dikenal. Kamu udah buat mujizat, udah buat semua-semuanya. Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Karena apa? Hatimu keras, enggak mau diubah. Jadi aku enggak kenal orang yang hati-hatinya keras. Pagi hari ini, entah apapun situasi yang sedang kau hadapi, ujian apa yang sedang kau hadapi, jangan hitung besar kecilnya. Tapi katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan saya dimurnikan kembali. Karena Tuhan mengizinkan saya naik level. Karena Tuhan mau mempromosikan saya lebih dan lebih dan lebih lagi. Wow. Saat semua anak-anak Tuhan punya pola pikir seperti ini. Maka dia akan cepat datang. Karena dia mengatakan, wow, anak-anakku sudah mempersiapkan hatinya. Anak-anakku sudah siap untuk bersama-sama dengan aku di meja perjamuan anak domba Allah. Wow, itu satu hal yang luar biasa. Jadi kalau engkau saat ini sedang menghadapi situasi yang bagimu itu sangat mustahil untuk kau hadapi, memang mustahil. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang baginya tidak ada yang mustahil. Yang akan memberikan kepadamu jalan keluar. Melebihi apa yang kau pikirkan dan doakan. Tuhan sediakan bagimu. Haleluya. Jadi orang yang memiliki sudut pandang ilahi itu mampu melihat maksud dan rencana Tuhan. Sekalipun dalam peristiwa-peristiwa yang menghujam hidupnya. Jangan batasi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biarkan dia membangun yang menurutnya baik dan membuang bagian-bagian yang tidak disukai oleh Tuhan. Banyak kehidupan di hadapan Tuhan yang gagal mengerjakan rencananya. Karena langkah-langkah hati mereka berantakan. Sehingga tanpa mereka sadari rencana Tuhan gagal dan tidak dapat dikerjakan dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi jangan biarkan rencana Tuhan gagal dalam kehidupanmu. Biarkan rencananya itu terjadi dalam kehidupanmu. Jadilah pengawal mimpi-mimpinya Tuhan. Jadilah Yusuf di akhir zaman. Jangan pernah hitung besar kecil pergumulan yang kau hadapi. Tapi pandanglah kepada Tuhan yang besar. Karena itu lupakan, lepaskan masa lalumu dan cepatlah move on. Sebab pengharapan di depanmu sudah Tuhan persiapkan untukmu. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu saat ini. Engkau datang di hadapan Tuhan saat ini. Saya tidak tahu apa yang saat ini menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan. Ujian-ujian apa yang sedang kau hadapi? Ujian kemurniankah? Kesuciankah? Ketajamankah? Entah apapun itu datang di hadapan Tuhan. Ingat, Yusuf dalam masa-masa gelapnya, di masa keheningannya, tidak ada intervensi dunia yang datang menolong dia. Jangankan bilang juru minum, saudara, bahkan ayahnya tidak ada. Semua pertolongan Yusuf datang dari Tuhan. Saat ini kalau engkau pun melihat gelap jalan-jalan di depanmu, sepertinya buntu semuanya. Percaya Tuhan kita bukan Allah yang tertidur.
Dia tidak pernah melupakan engkau. Engkau senantiasa ada di dalam hatinya Tuhan. Engkau senantiasa ada dalam pikirannya Tuhan. Engkau senantiasa ada dalam telapak tangannya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memperhatikan engkau. Haleluya, haleluya. Kalau saat ini Tuhan mengatakan, anakku berbaliklah dari semua langkah-langkahmu yang salah. Kembalilah, maka kembalilah kepadanya. Maka dia akan memulihkan seluruh kekuatanmu. Maka dia akan memulihkan semua. Oh haleluya, haleluya. Potensi-potensi yang ada dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di katakan lagi, ku buka hati dengan segenap hatimu. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini, engkau yang mengatakan di hadapan Tuhan, Bapa, saya tidak mampu lagi. Perkara ini terlalu berat. Ingat satu hal, di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang terlebih berat. Di hadapan Tuhan persoalan kita sama. Yang menjadi berbeda adalah respon hati kita. Yang menjadi ukuran Tuhan adalah hati kita mau dibajak sama Tuhan atau tidak. Hati kita mau dilembutkan sama Tuhan atau tidak. Itu yang menjadi perhitungan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau yang mengatakan, Tuhan, tolong saya tidak mampu. Dengarkan baik-baik. Dia Allah yang hadir saat ini. Dan dia siap menolong engkau dalam setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupanmu. Jangan lihat perkara itu, perkara yang akan mematikan engkau. Tapi pandanglah perkara itu sebagai satu batu loncatan yang akan membawa engkau naik lebih tinggi.
yang akan membawa engkau masuk dalam promosinya Tuhan. Karena cara kerja Tuhan, tidak pernah Tuhan mengizinkan satu peristiwa terjadi untuk menjatuhkan kita. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan maksudkan untuk mengangkat kita naik lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabasi, Karabasi. Kalau itu engkau yang mengatakan, Tuhan tolong saya tidak mampu. Engkau angkat tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang akan menolong engkau. Ya Rabashukur Rabataka Rabashiki Arataka Namahur Rataka Rabashi. Heke Rabataka Ranama Shokur Rabaseka Rabataka Rabase. Hikura nama Shokur Rabaseka Rabaseka Rabase. Hekora Baseka Ranama Sheka Rabase. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini hamba berdoa. Semua roh keputusasaan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, hurama kataka rabashiki kaka nama shoka rabase. Semua roh yang mengikat Tuhan Yesus, yang membuat seluruh tubuh menjadi lemas, yang membuat tidak bergairah, yang membuat menjadi lemas saat ini, hamba katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Digantikan dengan pengharapan yang daripada Tuhan mengalir saat ini. Hekora nama sekera basokora base. Hekora nama sekara rabase. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir saat ini Bapa. Mengalir kuasamu, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Hekora basekora nama se. Hekara basekara base. Hekara namase, hekara namase, hekara. Dengarkan, dengarkan. Firman Tuhan mengatakan, setiap senjata yang ditempa untuk menghancurkan engkau, itu tidak akan mempan. Hekara masuk rabate kira bahato korabase, hekora nama masuk rabase karabase. Setiap senjata yang dibuat untuk menghancurkan engkau tidak akan mempan, karena ada kuasa Tuhan yang mengalir atas engkau. Hikurama shikurama hatakarabase, hekarabase, hikuranamase. Di dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan, kelegaan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hakarabase, karabase, karabase. Hikidara la 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 la. Mari angkat hatimu, angkat hatimu. Hor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 
Kelegaan terjadi saat ini. Kelegaan terjadi saat ini, Bapa. Kelegaan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, Lord. Mengalir saat ini, Bapa. Engkau bekerja saat ini, Tuhan. Jamah setiap hati-hati, Tuhan. Jamah mereka, Bapa. Jamah mereka saat ini. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, siara mas. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan lagi dari kedalaman hatimu, buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus berbicara lebih keras lagi bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.